Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama saya Reisa Sifarimansa dengan NPM 234111124 dari kelas MNJ 23B. Di sini saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Universitas Teknokrat Indonesia. Video ini dibuat dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas individu video series di mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu Miss Berlintina Permatasari, SPMM. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengelolaan organisasi dalam mata kuliah pengantar manajemen. Apa itu pengelolaan organisasi? Pengelolaan organisasi melibatkan berbagai aspek yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan organisasi. Proses manajemen secara umum terdiri dari 5 tahapan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, pengendalian, dan kepemimpinan organisasi secara efektif dan efisien. Tahapan perencanaan melibatkan penetapan tujuan dan pengembangan strategi, sementara pengorganisasian melibatkan penentuan struktur organisasi dan pembagian tugas. Pengarahan melibatkan pengarahan anggota organisasi untuk mencapai tujuan, sedangkan pengendalian melibatkan pengawasan kinerja untuk memastikan tujuan tercapai. Selain itu, pengelolaan organisasi juga melibatkan aspek administrasi, personil, dan keuangan. Menurut Jono M. Munandar, dalam bukunya Pengantar Manajemen, Panduan Komprehensif Pengelolaan Organisasi, manajemen sebagai ilmu disusun melalui proses pengkajian yang panjang oleh ilmuwan dan praktisi bidang manajemen dengan pendekatan ilmiah dan praktis. Proses manajemen secara umum terdiri atas 5 tahapan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, pengendalian, dan kepemimpinan organisasi secara efektif dan efisien. Pengelolaan organisasi. Dalam pengelolaan organisasi, penting untuk memahami arti manajemen, fungsi, dan tujuan pengelolaan organisasi. Arti manajemen dalam bahasa Indonesia adalah pengelolaan yang melibatkan penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Fungsi manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Perencanaan melibatkan penetapan tujuan dan pengembangan strategi. Pengorganisasian melibatkan penentuan struktur organisasi dan pembagian tugas. Pengarahan melibatkan pengarahan anggota organisasi untuk mencapai tujuan, dan pengendalian melibatkan pengawasan kinerja untuk memastikan tujuan tercapai. Dalam pengelolaan organisasi, penting untuk memahami arti manajemen, fungsi, dan tujuan pengelolaan organisasi. Dalam konteks pengelolaan organisasi, keterampilan teknis, interpersonal, konseptual, dan kebijakan merupakan hal yang penting. Keterampilan teknis berhubungan dengan pengetahuan dan kemampuan manajer dalam menjalankan proses produksi atau operasi sesuai tuntutan tugasnya. Keterampilan interpersonal merupakan kemampuan manajer dalam mengelola dan membina hubungan dengan pihak lain secara efektif. Keterampilan konseptual berkaitan dengan kemampuan manajer untuk memahami kompleksitas organisasi. Sementara keterampilan kebijakan melibatkan kemampuan manajer dalam membuat keputusan yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi. Terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan, seperti manajemen sejarah dan organisasi, budaya organisasi, lingkungan global, tanggung jawab, dan etika manajerial, perencanaan, struktur dan desain organisasi, komunikasi, teknologi informasi, sumber daya manusia, perubahan organisasi, inovasi, perilaku, motivasi, kepemimpinan, pengendalian, dan manajemen operasi rantai nilai kualitas dan produktivitas.
Terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan, seperti manajemen sejarah dan organisasi, budaya organisasi, lingkungan global, tanggung jawab dan etika manajerial, perencanaan, struktur dan desain organisasi, komunikasi, teknologi informasi, sumber daya manusia, perubahan organisasi, inovasi, perilaku, motivasi, kepemimpinan, pengendalian dan manajemen operasi rantai nilai, kualitas dan produktivitas. Dari sumber daya yang ada, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan organisasi melibatkan berbagai aspek yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan organisasi. Proses manajemen secara umum terdiri dari 5 tahapan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, pengendalian, dan kepemimpinan organisasi secara efektif dan efisien. Tahapan perencanaan melibatkan penetapan tujuan dan pengembangan strategi. Sementara pengorganisasian melibatkan penentuan struktur organisasi dan pembagian tugas. Pengarahan melibatkan pengarahan anggota organisasi untuk mencapai tujuan, sedangkan pengendalian melibatkan pengawasan kinerja untuk memastikan tujuan tercapai. Selain itu, pengelolaan organisasi juga melibatkan aspek administrasi, personil, dan keuangan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Semoga materi ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.